wabarakatuh. Saya Sri Ramadona, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam rangka pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat 2021, akan menyampaikan berita terkait kondisi pertanian di tengah pandemi COVID-19 yang berlokasi di Desa Inginjaya. Dilansir dari indonesia.go.id, kasus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu 2 warga negara Indonesia yang memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang telah terinfeksi COVID-19. Hingga hari ini, dilansir dari kompas.com, terkonfirmasi ada 743.000 lebih kasus COVID-19 di Indonesia. Ini jelas berpengaruh pada sektor kehidupan, tak terkecuali pada sektor pertanian. Namun, apakah COVID-19 benar berpengaruh buruk pada sektor pertanian? Mengejutkannya, Badan Pusat Statistik mencatat sektor pertanian tumbuh 2,59% secara tahunan. Ini merupakan angka yang terbilang bagus untuk sektor pertanian di masa pandemi. Kemudian, bagaimanakah keadaan pertanian di Desa Inginjaya? Mari kita simak wawancara bersama pihak-pihak terkait. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IAIN Langsa ingin bertanya mengenai kondisi pertanian di Desa Inginjaya. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, komoditas apa yang menjadi andalan di Desa Inginjaya ini? Kalau di Desa Inginjaya sendiri yang untuk Kecamatan Rantu ini bisa kita perhatikan potensi sawah yang 120 lebih hektarnya ini dan beberapa sektor perkebunan lainnya. Jadi untuk sementara petani memang andalan mereka untuk komoditi unggulan mereka tetap tanaman pangan. Tanaman pangan terutama padi, mereka dalam setahun itu 2 kali, dan sebagian nanti sayur mayur dan kacang-kacangan lah di antara mereka itu. Antara itu tadi komoditas unggulannya. Untuk kondisinya sendiri, adakah perbedaan dengan semasa pandemi sama sebelum pandemi? Kalau di tingkat petaninya, saya rasa mereka tidak terlalu signifikan untuk mengenai pengaruh pandemi terhadap sektor pertanian di desa kita ini. Artinya masih kayak biasa lah kita bilang, nggak terlalu berpengaruh. Mungkin itu saja. Kalau untuk pendapatannya di masa pandemi ini bagaimana Pak? Masa pendapatan kita bilang kalau dari pengaruh pandeminya sendiri bisa kita bilang tidak ada pengaruhnya. Artinya pendapatan mereka kan dari produktivitas sekarang. Produktivitas karena mayoritas masyarakat kita di sini adalah petani, otomatis mereka yang untuk tanaman pangan, padi khususnya, alhamdulillah untuk 2 tahun yang udah ini produktivitas mereka standar antara 6 sampai 7 ton per hektarnya. Kalau untuk harga sendiri Pak, adakah perbedaannya? Harga jual masih stabil, itu antara 4.000 dan 4.500 per kilonya untuk padi itu sendiri. Artinya sama seperti masa-masa sebelum pandemi. Kemudian ada kendala yang paling besar saat menjalankan pertanian ini Pak? Permasalahan. Nah, permasalahan ada petani. Kalau kita lihat ini ke belakang kita kan ini targetnya persawahan ini. Persawahan, tapi mereka belum mencoba untuk dikelola karena belum musim turun sawah. Permasalahan yang besar di daerah kita ini adalah yang pertama itu mengenai air. Yang mana airnya nanti kalaupun ada kelebihan, artinya sering kebanjiran tiba-tiba gitu. Misalnya itu ada hujan lebat, itu tiba-tiba banjir. Artinya drainase di sini memang kurang memadai lah kita bilang, kurang memadai. Nah, mungkin itu saja untuk apa. Dan kalau untuk peralatan atau saprodi di tingkat tanaman pangan, saya rasa kita mudah karena kita dekat dengan kota besar di sini. Kemudian upaya apa yang udah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tadi Pak? Nah, karena permasalahan ini berhubungan dengan teknis, kita yang pertama mencoba berkoordinasi kembali dengan instansi yang terkait, terutama di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, dan kita tetap meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk melakukan sifat gotong royongnya, jangan sampai hilang. Untuk setiap musim tanam itu turun ke sawah harus kita ikuti gotong royong pembersihan saluran-saluran drainase. Nah, mungkin itu saja. Oke Pak, jadi demikianlah liputan reportase saya pada hari ini. Nyatanya kita sebagai rakyat Indonesia tidak perlu takut akan kesediaan pangan di Indonesia, karena pertanian merupakan stabilisator walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Pertanian telah mampu membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Saya Sri Ramadona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.